Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu kita berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dengan nikmat tersebut kita manfaatkanlah sebaik-baik mungkin agar kita bisa jauh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam beringkan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita ini masuk atau mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu puasa adalah sekolah sabar yang membentuk jiwa. Puasa adalah sekolah sabar yang membentuk jiwa. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak muncul pertanyaan dan juga para ahli menyampaikan, apakah ada keterkaitan antara puasa dengan sabar? Maka sebelum kita membahas keterkaitan tersebut, alangkah lebih baiknya kita definisikan terlebih dahulu apa itu sabar. Kalau puasa mungkin sudah banyak dijelaskan oleh para asatidz kita. Sekarang sabar. Apa definisi dari sabar? Sabar terbagi menjadi dua definisi. Secara bahasa atau etimologi, sabar itu berasal dari kata sobaro, yang artinya menahan. Sedangkan dari istilah atau terminologi, sabar itu adalah sesuatu hal yang membuat kita bisa lebih menguasai iman ketimbang syahwat kita. Maksudnya apa? Lebih dominasi iman ketimbang syahwat. Sehingga kita bisa menahan diri untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara terminologinya. Kemudian kalau kita kaji lebih dalam jemaah sekalian, sabar itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala beserta turunannya sebanyak 103 kali di dalam Al-Qur'an kurang lebih. 103 kali. Saking banyaknya kata sabar atau pentingnya sabar dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad dar. Salamun alaikum, selamat atas kamu. Siapa yang mengucapkan selamat kepada kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Apakah Nabi yang mengucapkan selamat kepada kita? Tentu kalau kita lihat dalam beberapa kitab tafsir, yang mengucapkan selamat kepada kita adalah para malaikat. Kenapa para malaikat mengucapkan selamat kepada kita? Karena bima sabartum fa ni'mal uqbad dar. Karena kita bisa berhasil sabar ketika hidup di dunia, dan sebaik-baik tempat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah spill kepada kita. Kalau kita berhasil sabar, maka Allah akan memberikan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh pembahasan tentang sabar. Kemudian di ayat yang lain Allah juga membahas dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kita pun sering mendengarnya.
Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Ketika kita berhasil sabar, apapun ujian yang menimpa kita, apapun cobaan yang menimpa kita, innallaha ma'as sabirin. Kalau kita berhasil sabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti otomatis Allah akan bersama kita kalau kita berhasil sabar dalam keadaan apapun. Maka itu pembahasan sedikit tentang sabar. Kemudian masuk kita ke pembahasan inti. Sebenarnya apa keterkaitan antara sabar dengan puasa? Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar li taqarrub ilallah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan puasa, apakah ada korelasinya? Tentu ada. Ketika kita puasa, kemudian kita jadikan sabar itu sebagai pondasi, maka kita akan sukses nantinya di bulan suci Ramadan. Contohnya, di luar bulan suci Ramadan, kita bisa menentukan kapan jam makan kita, kapan jam minum kita. Kemudian kita bisa bangun ketika azan subuh. Semuanya bisa kita atur. Tetapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, diberilah aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ingin sahur sebelum subuh, kita bangun sebelum subuh. Kemudian kita menahan lapar dan haus ketika masuk di bulan suci Ramadan. Ini sesuatu hal yang berat ketika seseorang itu tidak terbiasa melakukannya. Makanya butuh pondasi sabar. Ketika kita berhasil sabar, maka insya Allah semuanya akan mudah kita lewati untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang sulit itu ketika puasa awal, puasa pertama, nanti sudah puasa ke-15 itu lebih mudah lagi karena sudah terbiasa. Dan semua ini bisa kita lakukan asalkan pondasinya adalah sabar. Maka itu keterkaitan pertama. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar suara Kampar dan sahabatmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan puasa? Rupanya ketika kita puasa, kemudian kita jadikan sabar sebagai pondasi, juga kita harus menahan itu semua. Menahan maksiat. Misalnya menahan untuk tidak menggibah, menahan untuk tidak menzalimi orang, menahan untuk tidak berkata kasar, dan yang lain-lainnya. Kita tahan itu semua ketika masuk pada bulan suci Ramadan, yaitu puasa ketika kita di bulan Ramadan. Kita tahan itu semua. Bahkan dalam sebuah riwayat, betapa banyak hamba-hamba itu melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Tetapi dia tidak mendapatkan fadilah di bulan suci Ramadan. Maka orang-orang seperti ini dimasukkan kategori orang-orang yang merugi. Dia tidak bisa bertransformasi menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Dia tidak bisa berubah menjadi dirinya yang terbaik. Kenapa? Karena dia hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi maksiat tetap dikerjakan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keterkaitan puasa dan sabar di bulan suci Ramadan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya lagi? Yaitu sabar dalam ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan puasa, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita banyak dihujani oleh ujian, oleh cobaan. Misalnya kita menahan lapar dan haus,
di panas terik yang sangat luar biasa. Kita sudah diterpa oleh beberapa ujian, beberapa cobaan. Sehingga ketika keluar kita dari bulan suci Ramadan, maka kita akan mudah untuk menjalani ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka itu keterkaitan yang ketiga. Betapa banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau pondasinya sabar, kembali lagi, kalau pondasinya sabar, ingat apa kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan kemudahan itu muncul ketika apa? Ketika kita mendahului sabar. Atau ketika kita menjadikan sabar sebagai pondasinya, maka nantinya persoalan-persoalan yang muncul di hadapan kita akan mudah kita lewati. Kenapa? Karena ketika kita sabar, kemudian hati akan menjadi tenang. Dan semua persoalan yang muncul di hadapan kita akan muncul jalan keluarnya. Tetapi kalau sebaliknya, ketika banyak cobaan yang muncul di hadapan kita, maka kita tidak sabar atau kita tidak menjadikan sabar sebagai pondasinya, maka yakin dan percayalah, jalan keluar itu ada, tapi sulit kita untuk menyelesaikannya. Makanya Allah tekankan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maka itulah 3 kaitan antara puasa dengan sabar. Kemudian untuk menutup ceramah ini, para pendengar Suara Kampa dan sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah. Kisah ini termaktub dalam kitab As-Siqat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Muhammad. Maka para pendengar Suara Kampa dan sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Muhammad ketika itu dalam perjalanan. Ketika di perjalanan dia menjumpai sebuah gubuk yang usang, yang rasanya tak mungkin orang lain ada tinggal di sana. Ketika Abdullah bin Muhammad menghampiri rumah tersebut, dia nampak sosok kakek yang keadaannya sangat memperhatinkan pokoknya. Keadaannya kakinya buntung, tangannya tidak bisa digunakan lagi, matanya rabun, dan telinganya kadang bisa mendengar, kadang tidak. Pokok dari secara fisik sangat memperhatinkan sekali. Tetapi dia mendengar satu doa yang sangat luar biasa. Apa itu doanya? Ya Allah, aku terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Tentu Abdullah bin Muhammad bingung. Nikmat apa yang disyukuri oleh kakek ini? Dilihat dari fisiknya tidak ada rasanya untuk perlu disyukuri. Kemudian bertanyalah Abdullah bin Muhammad, wahai saudaraku, apa yang kau syukuri dari nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Kalau dilihat dari segi fisik, itu sangat memperhatikan sekali. Kemudian dijawab oleh kakek ini, wahai saudaraku, yang aku syukuri ada 2. Yang pertama, nikmat lisan. Yang mana nikmat lisan ini selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat seorang anak. Yang mana anak inilah yang selalu mengantarkan ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudaraku, anakku ini sudah tidak pulang 3 hari. Bisakah engkau tolong mencarikannya? Kemudian Abdullah bin Muhammad menyanggupinya. Dan dicarilah oleh Abdullah bin Muhammad masuk ke dalam hutan, ke padang pasir. Dan dia menjumpai anaknya, anak dari kakek tadi yang sudah diterkam oleh hewan buas. Tentu Abdullah bin Muhammad bingung bagaimana cara menyampaikan kepada kakek ini, satu sisi keadaannya seperti itu, sisi yang lain anaknya sudah diterkam oleh hewan buas. Akhirnya diceritakanlah oleh Abdullah bin Muhammad kepada kakek ini, wahai saudaraku, apakah engkau mengetahui kisah Nabi Ayub? Iya saudaraku. Ketika Nabi Ayub diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Nabi Ayub dia bersabar, wahai saudaraku. Kemudian ketika keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Dia bersabar, wahai saudaraku. Sekarang aku yang bertanya, kata kakek tersebut.
bagaimana keadaan anakku? Kemudian Abdullah bin Muhammad menyampaikan, anakmu sudah meninggal diterkam oleh hewan buas. Langsung spontanitas kakek itu menjawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Dia mati dalam keadaan berbakti kepada orang tua. Maka sudah dipastikan surgalah yang dia dapatkan. Setelah menyampaikan hal tersebut, meninggal kakek ini. Kemudian ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Datang 3 orang pemuda naik kuda. Bertanya kepada Abdullah bin Muhammad, siapa yang meninggal ini wahai saudaraku? Abdullah bin Muhammad lupa pula menanyakan nama kakek ini. Ketika dibuka oleh Abdullah bin Muhammad kain tadi, langsung terkejut 3 pemuda ini. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah wajah yang selalu sholat tepat waktu. Ini adalah wajah yang selalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak mengenalinya wahai saudaraku? Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya, siapa dia ini wahai saudaraku? Dia ini adalah Abu Kilabah. Siapa Abu Kilabah? Dalam sebuah riwayat, Abu Kilabah adalah sahabat Nabi yang terakhir hidup pada masa itu. Yang dia pernah ditawari menjadi hakim agung. Pangkat tertinggi pada saat itu, tetapi dia menolaknya. Dan dia tinggal di tempat terpencil seperti sekarang ini. Maka dari kisah yang singkat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, baik nikmat itu kecil maupun nikmat itu besar, maka selalulah kita bersyukur. Kemudian apapun keadaan yang menimpa kita, ujian ataupun cobaan, maka dahuluilah dengan sabar. Jadikanlah pondasi itu sabar agar kita bisa tenang menerima kenyataan yang telah Allah berikan kepada kita, seperti Abu Kilabah yang kenyataannya dia ditinggal oleh anaknya, tetapi dia malah mengucapkan Alhamdulillah. Maka para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga di bulan suci Ramadan ini bisa kita jadikan sabar ini sebagai pondasi utama kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah apapun yang Allah perintahkan kepada kita, yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.